Teman-teman jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel aku biar aku makin semangat nih bikin konten-kontennya. Thank you. Hey, halo teman-teman semua, kembali lagi di Echo Cosplay Corner. Dan kali ini kita kedatangan tamu, seorang cosplayer Indonesia yang terkenal banget dan teman-teman pasti tahu siapa dia. Dia merupakan icon dari cosplay idol Indonesia. Oke, penasaran? Check it out profilnya. Yeay, ini dia. Kita bersama dengan Puni Pun. Apa sih lu, Bun? Ngomong-ngomong kita ini ya cosplaynya couple sekali hari ini. Yeay. Lu gak bisa Nggak usah ngomong, itu ngomong. betul. Nggak usah ngomong mana. Oke, thank you banget anyway Puni udah luangin waktu buat Terima kasih sudah diundang. Jadi gini Pun, ini kan gue mau Hmm. sharing-sharing nih sama teman-teman cosplayer semua. Dan gue secara pribadi juga ngefans sama Puni nih. Karena Puni Masa kan, sih? wes baru tahu ya Pun ya. Puni tuh kayak Baru tahu. ikonnya cosplayer idol Indonesia. Nah, terus gue mau Mana nanya-nanya, ada. mana ada? Aduh kacau lagi. Ini gue record sebagai kenang-kenangan gue mau sharing sama teman-teman semua karena kalau gue tuh pernah kenal sama seorang Punipun. Pernah kenal itu kayak kesana habis itu udah nggak kenal lagi, Cok. Gitu ya. Oke, kenal sama Punipun. Ngomong-ngomong gue mau nanya dulu nih. Lu kenapa sih pilih Punipun itu sebagai nickname tuh kenapa ya gitu? Oh, nama Punipun ya? Itu penasaran gue sendiri itu. Gimana? Gimana ya jelasinnya? Copot. Kalau misalnya Punipunnya sendiri sebenarnya nggak ada artinya. Tapi waktu itu kan kayak kita kan biasanya kayak ada nama cosplay nggak sih? Pas awal-awal tuh Ya, nickname ya kan. aku ya nickname cosplay kan. Nah terus dulu tuh nickname cosplayku tuh bukan Punipun tapi Kiriko. Oh, dulu Kiriko. Terus kenapa jadi Punipun? Terus akhirnya diubah karena ternyata nama Kiriko itu udah ada yang pakai walaupun waktu itu kayaknya bukan orang Indo deh. Tapi kan nama asliku kan Pasaran, Parisa. Nah terus kalau misalnya nama cosplaynya juga maksudnya waktu itu lumayan sering dipakai sih Kiriko juga. Jadi susah buat nyari waktu itu di zaman Friendster sama DeviantArt sama Multiply. Jadul ya. Iya, jadul ya. Nah, supaya gampang nyarinya akhirnya mikir nama yang unik yang kalau bisa dicari itu cuma muncul satu gitu dan jadilah Punipun gitu. Terus gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Puni gitu. Punipun. Dari dari K-On sih. Jadi waktu itu tuh kayak di Jepang kan sound effect-nya kan aneh-aneh ya. Jadi sound effect itu kalau di Indo kan yang kayak gubrak, duar kayak gitu. Tapi kalau di Jepang tuh megang jari aja ada sound effect-nya puni 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 kayak gitu loh. Oh, dari itu. Jadi dari situ. Lu berhasil loh dengan ketik Punipun aja pasti lu yang nongol. Sekarang udah enggak kayaknya, Cok. At least gua ngetik itu yang keluar, lu yang keluar. Seriously, di Google. Echo juga, Echo cuma satu gitu. Udah. Unik. Bisa diceritain nggak Puni itu gimana sih awal cosplaynya? Yang pertama cosplay itu 2006 di acara Animonster di Hotel Hilton Matsuri, sekarang jadi Hotel Borobudur kayaknya. Udah ganti nama. Jadi waktu itu kayaknya dia event tahunan gitu dan aku pertama kali taunya itu dari majalah Animonster sendiri. Waktu itu ada pengumuman event.
Hmm. Nah, terus kenapa bisa cosplay? Itu Hmm. juga gara-gara Animonster sih sebenarnya. Jadi waktu itu kan suka anime, suka manga, suka game. Nah, terus juga beli Animonster, Animonster dulu majalah Animonster. Nah, di majalah Animonster itu ada foto cosplayer. Dan ternyata cosplayer tuh Cipinky sama Orochi. Mereka lagi, mereka lagi. Iya, jadi mereka tuh kayak pionir gitu kan kesannya ya. Kalau di Indo tuh kayak kayak semacam pencetus walaupun mungkin yang cosplay pertama kali di Indo bukan mereka tapi kayak mereka cukup ikonik gitu di Indonesia gitu. Jadi Iya. aku pertama kali lihat di majalah Monster itu tuh cosplaynya Cipinky sama Orochi jadi Ragnarok Online sama Fatal Frame. Gitu. Hmm. Nah terus aku kaget kan kayak, oh kita bisa ya dandan jadi karakternya juga gitu. Selama ini kan kayak kalau suka suatu karakter biasanya kayak cuman gambar gitu, gambar-gambar karakternya. Terus begitu tahu, oh iya kita kan bisa coba jadi karakternya. Akhirnya ngajakin si Benita tuh yang kostum maker aku sekarang buat ikutan cosplay bareng gitu. Jadilah Terjerumus. terjerumus gitu, jadi terjerumus. Eco kapan? 2006 pas di event Di eventnya Sora di Binus apa itu ya, lupa, di tenis indoor Senayan. Udah acara lupa kan. binus di tenis indoor. Iya dulu Kenapa? tuh. Kenapa lupa kan? Lu dateng. Kenapa? Enggak. Yang itu enggak. Oh iya, itu gue juga nggak tahu kenapa gue bisa datang situ dah. Terus terus Oh, panitianya Sora lagi. desainnya sama. Sora. Terus pertanyaan selanjutnya nih, apa arti cosplay buat Puni? Sebagai hobi kah, Arti kerjaan, cosplay. gimana, karir? Pas dari awal itu kan sebenarnya dari hobi karena kayak kita ngumpulin perangko terus kayak kita gambar atau main musik itu menurut aku part of hobi. Memang kayak senang untuk cosplay terus kayak pingin pingin terus improve gitu kayak kayaknya kurang mirip deh terus kayak berikutnya pingin cosplaynya lebih bagus lagi lebih mirip lagi sama karakter yang kita suka gitu jadi dari hobi passion itu termasuk hobi nggak sih passion itu jadi dari Hmm. hobi dan passion kemudian dapat kesempatan untuk menjadi karir gitu Nah itu gimana bisa dapat kesempatan itu pun ceritanya? itu juga nggak diduga-duga sih jadi awalnya sebenarnya bukan dari cosplay banget jadi waktu itu kan ada anime festival Asia di Indonesia yang Ya pertama apa? kali tahun 2012. Nah, dia tuh ada audisi buat Maid Cafe. Oh iya, lu dari Bad Cafe. Oke. Sebenarnya dari situ, coba dari situ karena kayak istilahnya apa ya, kayak timingnya tepat banget dan aku waktu itu kebetulan jadi orang Indonesia pertama yang lolos gitu dan sendirian. Jadi waktu itu lumayan banyak media coverage yang nge-cover di situ gitu karena kayaknya memang timingnya lagi pas aja gitu. Jadi kayak banyak event-event yang tahu juga IO-IO yang denger gitu kan. Terus teman aku di Mad Cafe, Inse sama Enji juga cosplay dan mereka juga diundang jadi guest kan. Jadi lama-lama tuh kayak apa ya nyebar awareness gitu ya sebutannya. Nyebar awareness gitu kalau misalnya oh ada loh si cosplayer si ini, oh ada loh cosplayer si itu yang mungkin bisa diundang kayak gitu. Terus karena itu jadi beranjak jadi ini, jadi karir ya. Jadi iya beranjak jadi karir. Sama Nah, itu Chow, selain jadi guest tuh pernah juga jadi kayak cosplayer yang di hire di booth-booth sponsor event. Tapi ah, waktu itu ada Echo juga. Kayaknya itu pertama kali ketemu Echo aja deh. Jadi waktu itu di acara Enichishai hmm, pas penyisihan ICGP itu 2013 ya. ya 2013 gue ikut PCS Ya, itu. yang Kingdom Hearts. Iya iya. Ya kan? Heeh. Itu aku tuh jadi maskotnya Lawson Indonesia. Jadi Oki kalau Oh gitu awalnya. dan waktu itu aku juga iya, dan waktu itu aku juga kaget kan karena pas itu pertama kali ketemu Cipinky, terus kayaknya itu pertama kali ketemu Edelin, pertama kali ketemu Echo, pertama kali ketemu Naru di satu stage yang sama gitu. Karena waktu itu Lawsonnya sponsornya itu ngajakin aku buat ke meja juri, padahal aku juga bingung ngapain gitu. Itu
Itu gue nggak tahu loh pun, gue beneran nggak tahu. Terus si Naru bilang gini, kemarin baru aja, kita satu stage sama Punipun loh pertama kali. Hah? Kapan? 2013. Masa Puni di mana? Gitu. Dia send gue fotonya di panggung. Ini kasih lihat yang pengumuman pemenang itu kan, yang pemenang itu. Terus dia bilang cari Puni di mana? Mana Puni? Itu cuma rambutnya doang. Cuma rambutnya doang deh. Puni. Ya ampun, kita ternyata momennya 2013 satu stage. Itu namanya apa ya? Jodoh takdir. Jodoh. Iya sampai sekarang jodoh ya. Takdir. Lama banget ternyata, tapi jadi apa ya? Gue senengnya kita tuh apa ya, kenal di cosplay tuh kayak saling support gitu loh di sini dibanding saling ngejatuhin kan. Maksudnya daripada drama-drama gimana mending kita kan mengenang momen-momen yang happy terus support ya kan. Terus itu ini deh, gue mau nanya juga, itu nyambungnya gimana sih sama yang jadi ambasador game gitu pun? Kayaknya itu kayak hampir mirip sama yang kejadian pertama yang Ava itu. Jadi karena ada exposure dari media, makanya namanya jadi kedengeran sama kayak calon-calon klien berikutnya gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya mau jadiin cosplay sebagai profesi, apa ya, portofolio itu membantu banget sih buat berkembang ke depannya lagi gitu. Terus iya, terus momen-momen sambil apa ya, kayak do our best sampai momen itu datang ya nggak sih? Like, ada pasti kalau kita do our best pasti ada satu momen di mana kita bisa naik lah gitu ya. Istilahnya apa ya, usaha itu nggak pernah sia-sia lah gitu. Mungkin beberapa orang dalam setahun udah bisa langsung cepat naiknya, tapi ada juga mungkin yang butuh beberapa tahun lebih lama. Tapi kan tiap orang tuh udah punya timeline-nya masing-masing gitu. Jadi menurut aku kayak nggak usah terlalu mikirin kayak kok dia ini ya udah terkenal, sering diundang jadi guest gini-gini bla bla bla, tapi kok aku belum sih gini-gini bla bla bla. Kayaknya nggak usah terlalu mikirin, cemasin kayak gitu nggak sih? Menurut Eco gimana? Iya, lu semakin kayak gitu lu nggak akan bahagia lu bandingin dengan orang lain ya. Semua orang kan ada timeline-nya sendiri dan lu pasti akan sukses di timeline lu sendiri. Menurut gue segitu sih. Dan ya seperti Pudi, sukses di timeline-nya yang sekarang ini. Timeline-ku lama loh. Yang cosplay 2006 kan? Iya 2006. Man kayak merambah gitu loh, Pon. Lu keren banget lah. Maksudnya dari cosplay pun gak cuma cosplay, lu jadi ambasador, lu jadi icon, lu jadi influencer. Asiknya lu sebagai influencer gitu. Gue seneng lu. Kenapa lu yang jadi influencer? Karena lu tuh humble Pon. Maksudnya dengan lu ada koneksi, ya kan lu kan dapat exposure banyak dari media gitu. Tapi lu apa ya? Lu tuh humble, terus lu mengedepankan cosplay juga gitu. Jadi gue senang lu membawa cosplay ke arah yang positif di kalayak ramai apa namanya, masyarakat lah ya, dan komunitas komunitas dan orang awam maksud gue. Nah, terus gini. Eco juga kok. Sesinya sesi lu nih ya. Eco lebih banyak malah. Sesi lu nih bukan sesi gue. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih. So, ceritain dong Pun, momen-momen lu yang salah satu lah, pasti banyak. Salah satu momen lu yang menyenangkan lah di cosplay itu ketika apa? Momen yang menyenangkan di cosplay apa ya? Sebenarnya cosplaynya sendiri pun udah menyenangkan kan, kayak kita bisa jadi karakter yang kita suka yang sama, terus kayak menggila bareng gitu. Jadi menurut aku itu udah apa ya, paling funnya core-nya itu, intinya tuh kayak cosplay kan kayak kita senang melakukan ini gitu, menjadi karakter yang kita sukai gitu. Dan selain itu ya tambah-tambahannya yang kayak bisa jadi profesi itu juga suatu kesenangan. Itu kan kesannya kayak workaholic banget ya. Kayak ya sebutannya
Ya intinya kayak bisa jadi dapat teman baru, kayak bisa kenal Eco, terus gitu bisa ke luar negeri ketemu teman-teman cosplay juga yang dari luar negeri, terus bisa sharing-sharing sama teman-teman cosplay dari seluruh dunia gitu, dari Indonesia, dari negara lain. Hmm. Terus ada ini nggak saat-saat lu uh, aneh, saat-saat awkward gitu, terus lucu-lucu gitu pas event atau pas cosplay gitu? Banyak gak sih sebenarnya kayak Kayaknya salah ada satu. lah, ada pasti pasti ada kayak kejadian-kejadian lucu gitu pas ya gimana cowok kita cosplay kayak udah 14 tahun cowok masa nggak ada yang lucu sih gitu kan dari 14 tahun gitu kan. Yang 14 tahun kali 365 hari gitu. yang lu kenang banget, lu nggak bakal bisa lupa lah gitu. Kalau misalnya yang semacam kayak gitu tuh pernah jadi pas itu di Reon, event Reon di suatu mall. Dan waktu itu tuh aku kan cosplay jadi maskot Reon dan maskot Reon itu dia rambutnya ada kuncirannya lagi. Nah, biasanya kalau kita pakai wig yang ada kunciran itu kan modelnya kayak clip on gitu kan, yang dijepit gitu. Nah, waktu itu ada Naru juga. Naru waktu itu kayaknya jadi galau Baru. man ya atau iya 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 kayaknya Naru waktu itu cosplay jadi galau man apa ya aku lupa. Aku sama si Naru tuh waktu itu kayak bercandaan soal martial arts. Jadi kan aku dulu Muay Thai kan. Jadi kayak senang buat kayak berulah lah kayak iya iya tonjok-tonjok iya iya gitu. Nah, Eh, terus si Naru bilang coba coba tonjok beneran gitu kan. Terus dia kan kayak gini kan ya. Kalau di Muay Thai kan kita kayak nah, mukulnya bagian tangan gitu kan. Terus aku mukul beneran pakai sekuat tenaga kan. Wut, terus meleset udah gitu. Wiku copot, wiku copot. Lembah ini. Jadi ada oren-oren terbang gitu. aduh, Terus si Naru kaget lah. Langsung ketawa sih itu parah banget. itu Terus itu kan MC-nya yang kayak udah, ayo siap-siap naik ke panggung. Aduh itu kocak sih, itu kocak sih. Tapi aduh, itu kejadian aneh yang menyenangkan, yang lucu gitu kan. Kalau kejadian aneh yang tidak menyenangkan pun juga sebenarnya banyak sih. Cuman yang kayak mau dibahas, cow. gak usah kalau tuh ya gitu. Sampai nabrak meja atau enggak kan. Lu kok kakak banget sumpah pun ya tadi. Aduh, untungnya di backstage pun ya. Enggak, itu di samping stage sih. Jadi ada orang mall yang lihat gitu. Yang kayak, wih. Gitu. Cuman ya sudah lah. Untung dia kagak nemplok orang ya. Ntar nimpuk orang gitu. Oke guys, gimana? Seru kan podcastnya? Podcast ini bakal berlanjut ke part 2 yang pasti topiknya bakal lebih seru lagi. So, stay tune guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Biar aku semangat nih bikin konten selanjutnya. See you di part 2 hanya di Ejo Cosplay Corner. Karena banyak sekali orang awam udah pasti yang menganggap sekarang cosplay itu negatif karena pornografi.